Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salawat beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Kurnia Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah mengenai kejujuran, ya. Nah, kita akan bahas kejujuran menurut Imam Al-Ghazali, ya. Jadi menurut Imam Ghazali, ya, kejujuran itu dibagi menjadi 5. Tapi bicara masalah kejujuran, kita lihat dulu. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119, ya, yang artinya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, surat At-Taubah ayat 119 ini menjadi motivasi buat kita, ya, bahwasanya kita dipanggil oleh Allah orang beriman, udah bertakwa kepada Allah, dan kita bisa menjadi orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar, ya. Nah, bicara masalah kejujuran ini tadi seperti yang saya katakan, menurut Imam Ghazali, ya, kejujuran ini dibagi menjadi 5. Apa saja menurut Imam Ghazali kejujuran itu? Yang pertama adalah jujur dalam ucapan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Bahkan juga di hadis Rasulullah, ya, dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw limasmut, ya. Hai orang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar atau diam. Nah, ini yang jujur pertama, jujur dalam perkataan, ya, jujur dalam ucapan. Jangan sampai kita berkata yang bohong, ya, jangan sampai dusta. Harus yang kita katakan itu yang benar. Kalau kita tidak bisa berkata benar, tadi diam. Kalau khairan, semut berkata yang benar. Kalau tidak bisa kita berkata yang benar, kita diam. Maka juga kata Allah dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 70, ya, disuruh kita menjadi orang-orang yang bisa mengucapkan kata-kata yang benar. Jangan sampai berbohong, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, berbohong, kemudian menutupi kekurangan kita, menutupi kesalahan kita, atau berbohong untuk menyenangkan hati orang lain, gitu, ya, atau berbohong untuk kepentingan diri sendiri, yang kita hindarkan. Harus berkata yang benar. Itu yang pertama, ya. Nah, jadi jujur dalam perkataan atau ucapan. Apalagi, ya, jujur yang kedua adalah jujur dalam berniat atau dalam hati. Jadi niat juga harus jujur, ya. Jangan sampai kita, ya, berniat, ya, tetapi setelah itu hanya niat saja, niat kita nggak jujur, gitu kan. Jadi cuma main-main. Saya sih sebenarnya niat saya sih baik. Jadi hanya sekedar niat-niat aja, tapi niat itu tidak jujur. Niatnya itu hanya dimain-mainkan. Hanya berniat, tapi sebenarnya hatinya tidak mau melakukan. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu kita harus berjujur dengan niat kita. Kalau kita sudah punya niat yang baik, ya, kita lakukan niat itu, ya, dengan kemauan ataupun dengan perbuatan yang baik pula. Jangan hanya sekedar niat, ya. Tapi walaupun niat itu sudah dicatat, tapi jangan sampai niat itu hanya sekedar mainan-mainan. Yang penting niatnya. Jadi nggak melakukan sesuatu kebaikan, tapi selalu berdalih, yang penting kan niatnya. Saya kan sudah ada niatnya, tapi tidak dilakukan kebaikan. Bahkan dia tidak jujur dengan niatnya. Hanya sekedar pasang niat, tetapi tidak dibuktikan niat itu dengan kemauannya, apalagi dengan perbuatannya, ya. Nah, ini harus kita harus jujur dengan niatnya, ya. Jadi harus jujur dalam berniat. Yang ketiga, menurut Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali ini, kejujuran itu adalah juga jujur dalam kemauan. Nih, kita dalam kemauan itu harus istiqomah, ya. Maksudnya di sini dalam melakukan sesuatu harus dilandasi motivasi hanya karena Allah. Jadi istiqomah. Jadi dalam kemauan itu kita memang harus jujur bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita sesuai dengan niat kita, udah kita berniat, sudah itu kita lakukan dengan bentuk kemauan, ya, tapi itu harus karena Allah, harus karena mencari ridha Allah. Jangan kita sudah punya niat yang baik, ya, tetapi dalam kemauannya kita pasang lagi keinginan untuk mencari
pandangan manusia, pujian manusia, tapi kemauan itu atau peniat tadi itu kita implementasikan dalam kemauan, tapi harus diluruskan niatnya ya. Nah, kemauan tadi untuk mencari ridho Allah, motivasinya karena Allah. Kalau motivasinya karena Allah, kita harus jujur. Jangan sampai kita niatnya sudah baik, tetapi ada di perjalanannya itu tadi niatnya sudah baik, tapi gak jujur kita dalam kemauannya. Akhirnya bukan karena Allah, tapi karena akhirnya saya dipuji orang, saya dikatakan orang baik, saya dikatakan. Jadi kan jauh begitu. Katakanlah semua itu karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Insya Allah Allah akan menuntun hidup kita kalau semuanya niat kita, jujur kita dalam kemauan, semuanya motivasi kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga ya. Yang keempat apa? Ya, menurut Imam Ghazali, kejujuran itu adalah jujur menepati janji. Nah, ini ya, jangan sampai banyak berjanji, suka berkata-kata ya, mudah dia ngumbar janji ke mana-mana ya, janji sana janji sini, tetapi pada hakikatnya niatnya itu tadi dia nanti niatnya sebenarnya dia tidak ingin melaksanakannya, menepatinya. Astagfirullahaladzim, hindari ya. Jadi kalau kita sudah berjanji ya, niat tadi itu jangan diingkari ya. Setelah itu harus dibuktikan dengan kemauan kita untuk melaksanakan niat tadi. Setelah itu jangan diingkar. Apalagi kalau sudah kita katakan, sudah kita ucapkan ya, janji-janji itu jangan sampai janji-janji itu hanya sekedar janji kita. Jadi katakanlah, insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, insya Allah saya akan berjanji seperti ini, mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah mudahkan, Allah luruskan, dan Allah tuntun, dan Allah permudah semua urusan-urusan untuk memenuhi janji. Lebih baik seperti itu daripada kita sudah tahu itu janji, tapi kita sudah punya niat untuk mengingkari atau meninggalkan atau tidak menepati janji. Itu harus dihindarkan. Jadi jujur dalam menepati janji. Dan yang terakhir menurut Imam Ghazali ya, kejujuran itu adalah jujur dalam perbuatan. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi antara niat dengan perbuatan itu harus punya korelasi ya. Jadi kalau kita sudah berniat yang baik, tidak hanya cukup dengan niat, dibuktikan dengan kemauan, dilaksanakan dengan perbuatan. Sehingga itu yang namanya kejujuran yang hakiki. Tidak hanya sekedar di hati, tidak ada sekedar kemauan tapi belum ada gerak, belum ada langkah, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, itulah ya menurut Imam Ghazali. Tadi saya ulang lagi ya. Jadi kejujuran menurut Imam Ghazali ada 5 ya. Menurut Imam Ghazali, 1, jujur dalam ucapan, 2, jujur ya dalam berniat, 3, jujur dalam kemauan ya, kemudian 4, jujur dalam menepati janji, dan yang terakhir jujur dalam perbuatan. Semoga kita menjadi orang-orang yang jujur dan Allah menuntun kita, membimbing kita menjadi orang-orang yang bisa jujur dalam kehidupan kita selama kita dunia, sehingga kita nanti akan diarahkan, dituntun oleh Allah. Hal itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salah hilaf saya mohon maaf lahir dan batin, pada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillah fala taqnatu min dzalik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.